Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi yang pertama. Olahraga dayung tradisional BC Kambe turut memeriahkan Festival Budaya Habaring Hurung Kabupaten Kota Waringin Timur. BC Kambe merupakan olahraga air suku Dayak Kalimantan Tengah yang dimainkan dengan cara unik menyerupai tarik tambang. Lomba BC Kambe pada Festival Budaya Habaring Hurung dilaksanakan di Sungai Mentaya Sampit. Lomba dayung tradisional yang cukup unik ini mampu menarik banyak masyarakat untuk hadir menyaksikannya. BC Kambe merupakan olahraga dimainkan menyerupai tarik tambang, namun dengan menggunakan perahu. Olahraga BC Kambe yang berawal dari legenda mistik ini memiliki arti dayung hantu. Olahraga BC Kambe dimainkan oleh dua regu yang masing-masing beranggotakan 2 orang. Di atas sebuah perahu, masing-masing regu duduk dengan saling membelakangi. Layaknya tarik tambang, kedua regu beradu kuat dalam mendayung. Regu yang berhasil membawa perahu pada batas tertentu, maka keluar sebagai juara. Lomba BC Kambe ini kalau kita artikan dayung hantu ya. Dayung hantu ini saling membelakangi. Jadi kalau sekarang itu adu fisik ya, olahraga adu fisik saling membelakangi. Karena pada zaman dulu itu kalau kita lihat hantu mendayung itu jelas dia tidak akan berhadapan saling membelakangi ya. Untuk penentuan pemenang, mana tim yang tangguh karena sudah kita batasi 1 meter lebih ya untuk batas kemenangan. Jadi apabila mereka melampaui garis yang kita tetapkan, totali yang kita tetapkan itu adalah sebagai pemenang. Dalam 1 kali putaran ini 2 kali kemenangan. Dan apabila terjadi seri ya, dia akan adu lagi. Tetap 2 kali kemenangan. Lomba ini diikuti sebanyak 9 regu putra dan 8 regu putri yang berasal dari berbagai kecamatan. Juara lomba akan mewakili Kota Waringin Timur pada ajang Festival Budaya Isen Mulang Provinsi Kalimantan Tengah. Sangat melelahkan juga karena kondisi mereka juga sering latihan, juga bagus juga buat ke depan-depannya untuk kegiatan ini. Bang, kalau Abang sendiri sudah menggeluti olahraga dayung sejak kapan? Sejak 2014 sudah mengikuti kegiatan ini. Kalau perbedaannya dayung kan kita mainnya beregu, 1 tim. Kalau ini kan cuma 2 orang, saling berlawanan, juga saling menarik gitu. Ada teknik khusus lah Bang untuk dayung BC Kambe ini sendiri Bang? Dulu untuk teknik khususnya sih tidak ada, cuma perorangan aja, kuat tenaga aja. Digelarnya Lomba BC Kambe pada Festival Budaya Habaring Hurung juga dimaksudkan untuk mengenalkan dan melestarikan salah satu olahraga tradisional masyarakat Kalimantan Tengah. Masud Badarudin, Hayat TV. Tari pedalaman Dayak Kalimantan Tengah menjadi salah satu lomba yang ditunggu-tunggu dalam Festival Budaya Habaring Hurung Kabupaten Kota Waringin Timur. Lomba tari tradisional ini mampu memukau ribuan warga yang menyaksikan. Lomba tari pedalaman dilaksanakan di Taman Kota Sampit. Tari pedalaman menjadi lomba penutup dalam rangkaian Festival Budaya Habaring Hurung Kota Waringin Timur. Lomba ini diikuti tidak kurang dari 12 kelompok peserta yang berasal dari sejumlah sekolah dan sanggar tari di daerah setempat. Jumlah peserta meningkat hingga 50% dibanding pada kegiatan serupa di tahun sebelumnya. Meskipun rutin digelar setiap tahunnya, lomba tari tradisional menjadi yang paling ditunggu-tunggu sebab gerak tari serta pakaian hingga perlengkapan yang digunakan peserta selalu mampu memukau setiap orang yang menyaksikannya. Tari pedalaman yang dibawakan peserta pun beragam dengan mengangkat tema yang memiliki makna dan pesannya tersendiri. Temanya yang kami angkat di sini adalah tari pengobatan penyembuhannya. Itu ceritanya tentang apa itu? Tentang seorang perempuan Dayak, dia tuh suami istri ya, mereka ya berpasangan. Kemudian dia ini punya darah dari keturunan dari leluhurnya, bisa menyembuhkan begitu ya. Cukup memuaskan, sangat bangga dengan apa yang telah kami tampilkan tadi karena terbayarlah sudah semua rasa lelahnya selama ini, proses latihannya kan akhirnya terbayarkan tadi di atas panggung. Cukup memuaskan dan membanggakan juga.
Saat ini partisipasi serta peran anak muda dalam melestarikan tradisi dan budaya daerah dinilai terus meningkat, terutama pada seni tari tradisional. Bahkan sudah banyak sekolah yang membentuk atau mendirikan sanggar tari tradisional sebagai fasilitas bagi siswa dalam menyalurkan hobi serta sarana pelestarian tradisi daerah. Ya, kalau melihat dari antusias semuanya itu luar biasa. Tahun ini ada peningkatan dari jumlah peserta untuk ikut festival budaya, terutama tari tradisi, yaitu tradisi dari pedalamannya. Nah, dan ini memacu generasi muda, generasi milenial untuk berkarya, untuk melestarikan seni tari yang pasti yang di pedalaman. Sejauh ini yang saya ikuti, yang saya lihat ini perkembangannya luar biasa. Karena kenapa saya bilang perkembangan luar biasa? Hampir tiap sekolah sekarang ini juga membentuk seni tarinya. Kalau minatnya luar biasa, ada peningkatan lah. Hingga berlangsungnya lomba tari pedalaman sebagai lomba terakhir, Festival Budaya Habaring Hurung yang mempertandingkan 15 jenis lomba yang berjalan dengan lancar. Juara pada setiap jenis lomba akan mewakili ke tingkat Provinsi Kalimantan Tengah pada ajang Festival Budaya Iseng Mulang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Tenaga kesehatan Puskesmas Mentaya Seberang, Kecamatan Seranau mendapat pelatihan pemadam kebakaran. Kegiatan ini pemirsa bertujuan meningkatkan keterampilan para nakes dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran. Pelatihan pemadam kebakaran bagi nakes Puskesmas Mentaya Seberang diawali dengan pemberian materi secara teori, yaitu pengenalan jenis-jenis alat pemadam kebakaran dan cara penggunaannya, salah satunya alat pemadam api ringan atau APAR. Pelatihan juga dilanjutkan melalui praktek simulasi yang dilakukan di halaman Puskesmas. Di sini para nakes diajarkan langsung bagaimana cara memadamkan api menggunakan alat pemadam tradisional. Termasuk juga penggunaan alat pemadam modern yakni APAR, hingga cara-cara memadamkan api jika terjadi kecelakaan kebakaran pada kompor gas. Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan para nakes agar mampu mencegah hingga menanggulangi terjadinya musibah kebakaran. Meningkatkan kemampuan dari personil anggota Puskesmas dalam rangka menangani kebakaran, pencegahan kebakaran. Simulasi kebakaran apabila terjadi kebakaran di puskesmasnya, jadi bagaimana evakuasinya yang dilaksanakan oleh petugas. Dan pelatihan yang praktek lapangannya adalah penggunaan APAR. Yang sering terjadi adalah kelalaian dari human error masyarakatnya, manusianya. Jadi kalau selama ini mungkin terjadi kebakaran disebabkan oleh kelalaian, misalnya meninggalkan kompor atau dalam keadaan hidup. Pelatihan ini disambut positif oleh para nakes Puskesmas Mentaya Seberang. Melalui kegiatan tersebut, mereka dapat mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan jika musibah kebakaran terjadi. Harapan kami sebenarnya adalah pengetahuan teman-teman puskesmas terkait penanggulangan api atau kebakaran yang mungkin bisa terjadi baik di puskesmas atau mungkin nanti di rumah teman-teman petugas itu bisa lebih meningkat. Karena tadi kita sudah diberikan pengetahuan serta praktek langsung bagaimana cara menangani bila terjadi kebakaran, baik kebakaran yang sifatnya luas maupun skala rumah tangga. Memang untuk akses sendiri memang tadi petugas pemadam kebakaran sendiri menyampaikan bahwasanya sulit sekali kalau mereka terjadi kebakaran untuk datang ke wilayah Kecamatan Seranau. Makanya mereka sangat mendukung sekali kegiatan pelatihan pada siang hari ini supaya pencegahan tadi. Pertama yaitu adalah peningkatan kemampuan petugasnya dulu, teman-teman puskesmas. Kemudian yang kedua penyediaan APAR di masing-masing unit sehingga nanti kalau ada kebakaran teman-teman bisa menggunakan APAR dengan baik dan benar. Pelatihan pemadam kebakaran dinilai penting sebab puskesmas di Kecamatan Seranau ini lokasinya dipisahkan Sungai Mentaya sehingga mobil pemadam kebakaran sulit menuju lokasi.
Dengan keterampilan yang dimiliki, diharapkan para nakes dapat melakukan tindakan pencegahan terjadinya kebakaran. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting, sebanyak 69 tim pendamping keluarga Kecamatan Mentawa Baru Ketapang mengikuti verifikasi validasi keluarga resiko stunting pada Selasa 23 April. Melalui paparan yang disampaikan Isna Latifah selaku Koordinator Lapangan Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Mentawa Baru Ketapang mengatakan verval atau verifikasi dan validasi adalah pemeriksaan data untuk memastikan bahwa data sudah sesuai dengan kondisi lapangan di masing-masing wilayah. Lebih lanjut, Isna menegaskan pelaksanaan verval ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi tim pendamping keluarga dalam pengelolaan data desa, kelurahan, dan mekanisme pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta persamaan persepsi dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting. Tim pendamping keluarga di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang ada sebanyak 69 orang yang mempunyai tugas utama untuk mendampingi keluarga sasaran yang mengalami stunting. Salah satu pendampingannya itu adalah kepada balita, ibu hamil, dan ibu pasca melahirkan. Tim pendamping keluarga ini untuk MBK Mentawa Baru Ketapang ada sebanyak 69 orang ya, yang mana tugasnya itu adalah untuk mendampingi keluarga sasaran yang berisiko stunting. Salah satu pendampingannya itu adalah baduta, kemudian ibu hamil dan ibu pasca melahirkan. Mereka itu bergerak tidak ada limit waktu ya. Setiap bulan mereka harus melaporkan pendampingan mereka kepada sasaran-sasaran yang sudah saya sebutkan tadi, dan itu kami pantau terus untuk pendampingannya per wilayah ya. Sementara itu, menurut Kader TPK Kelurahan Ketapang Wahyu Dianingsih menyatakan sangat senang mengikuti program ini sebagai bentuk memberi pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya kesehatan balita dan ibu hamil agar tidak mengalami stunting. Belajar terus lebih mengetahui lagi tentang masyarakat, tentang balita semuanya Pak, sambil belajar juga Pak. Dan itu disampaikan secara ikhlas atau gitu ya? Untuk memberikan apa kepada warga ini? Sama-sama mengetahui cara-cara tentang kesehatan balita, ibu hamil, ya ruang lingkup keluarga lah semuanya, stunting. Malah rasanya tempat-tempat orang ulun tuh senang Pak. Jadi berikan penjelasan kan, sebelum ini diberikan penjelasan dulu kenapa di data dijelaskan gitu Pak. Wahyu meyakini TPK Kecamatan Mentawa Baru Ketapang mempunyai semangat yang tinggi di tengah kendala dan rintangan yang dihadapi, terlebih di wilayah perkotaan. Namun dengan kekompakan dan rasa kebersamaan, para TPK bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Kenalkan kami TPK MBK, TPK MBK selalu siap siaga. Kenalkan kami TPK MBK, TPK MBK pendamping keluarga. TPK MBK oh yeah, TPK MBK yes yes, TPK MBK pendamping keluarga. Normansyah, Hayat TV. Tim pendamping keluarga Kecamatan Mentawa Baru Ketapang berperan penting dan sebagai ujung tombak dalam upaya pencegahan dan penurunan kasus stunting di wilayahnya. Penegasan tersebut disampaikan Lurah Sawahan Abdul Halik saat memberikan sambutan pada pendataan verifikasi dan validasi atau verval keluarga resiko stunting atau KRS sekecamatan Mentawa Baru Ketapang Selasa 23 April 2024.
Seperti diketahui ungkap Halik, tim pendamping keluarga dikerahkan di seluruh daerah di Indonesia untuk menekan angka stunting menjadi 14% di tahun 2024. Dengan adanya TPK yang langsung turun di lapangan dan mengetahui masalah hingga di tingkat desa, kelurahan, maka menurutnya bukan hal yang mustahil target 14% bisa tercapai, di mana prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4%. Untuk itu, tim pendamping keluarga dengan berbagai keahlian, kemampuan dan komunikasi, kompetensinya harus diapresiasi dalam upaya mencegah dan menurunkan angka stunting. Kita apresiasi, kita hargai, kita hormati keikhlasan mereka dalam meluangkan waktu dan tenaganya mendampingi setiap keluarga yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur ini dengan penyampaian materi sebagaimana yang telah berlangsung saat ini. Ya mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa menjadi bekal, menjadi modal untuk mereka lebih berkualitas lagi menjalankan tugas fungsinya gitu. Karena itu menurut Halik, TPK perlu didukung dan dikuatkan dalam hal pendampingan keluarga. Mereka sebagai ujung tombak dalam upaya percepatan penurunan stunting yang perlu diberdayakan, disupport seperti dalam hal finansial, serta sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Normansa, Hayat TV. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Waringin Timur, Marudin, prihatin terhadap banyaknya lahan pertanian seperti di Kelurahan Mentai Seberang yang terendam banjir akibat diguyur hujan deras, sehingga para petani sayur setempat mengalami kerugian yang cukup besar. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur beberapa pekan terakhir merendam sejumlah wilayah. Salah satunya terjadi di kawasan lahan pertanian di Kelurahan Mentaya Seberang, Kecamatan Seranau, sehingga membuat sejumlah petani di daerah itu gagal panen. Menurut anggota DPRD Kota Waringin Timur Marudin, semua lahan pertanian terendam banjir yang mengakibatkan tanaman menjadi rusak. Selain karena kontur lahan pertanian yang rendah sehingga rawan banjir, drainase atau saluran air di sekitar lokasi juga disebut tidak berfungsi normal. Hal itu membuat air meluap membanjiri lahan pertanian. Guna membantu permasalahan yang dihadapi para petani di Kelurahan Mentaya Seberang tersebut, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa ini akan menggelontorkan dana pokok pikiran atau POKIR yang nantinya digunakan untuk normalisasi saluran air di sekitar lahan pertanian warga. Nah, saya berharap kepada pemerintah bagaimana kita menanggulangi bersama agar banjir ini setidak-tidaknya bisa dikurangi atau masa tergenangnya cepat surut. Salah satu yang bisa kita ambil adalah normalisasi kali. Kalau memang istilahnya dalam jangka cepat ini tidak bisa teratasi, setidak-tidaknya insya Allah dalam tahun ini saya akan memberikan POKIR saya untuk melakukan pembersihan atau normalisasi kali. Dana POKIR mungkin dialokasikan antara 200 juta untuk normalisasi kali. Atau juga nanti kita mencoba kali-kali yang mungkin tidak bisa dimasuki oleh alat berat, kita akan melakukan padat karya. Genangan air yang kini sudah mulai surut tersebut sebelumnya sempat berada pada ketinggian 30 cm. Kondisi itu membuat petani harus bekerja lebih ekstra guna menyelamatkan tanaman mereka agar tidak semakin banyak yang mati akibat terendam air. Normansa, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.